Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu 25 Februari 2026. Renungan didasarkan dari Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang hadir menyelamatkan kami. Sepanjang kehidupan kami, Tuhan, kehadiran-Mu lah yang memberikan kami pengharapan. Sehingga setiap langkah kami yang kami perjuangkan, kami yakini bahwa kuasa-Mu senantiasa bekerja. Kami ucap syukur ya Tuhan. Dan Engkau yang bekerja yang hari ini juga menyapa kami melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Engkau ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus yang bekerja dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan kebenaran serta keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 25 Februari 2026 adalah tidak menghendaki. Tentu banyak hal yang kita kehendaki. Tetapi pada sisi yang lain ada juga yang tidak kita kehendaki. Soal kehendak berkaitan dengan keinginan, harapan, kebutuhan, dan kemendesakan juga. Karena situasi, karena kondisi dan lain sebagainya. Bukankah kita bisa kemudian memilah, oh itu yang saya kehendaki dan yang kita kehendaki terjadi. Misalkan saya pengen membeli bakso. Karena, oh di depan ada ting 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 ting, kita beli bakso. Tapi kemudian ketika kita mau makan bakso, harapan kita kan enak, mengenyangkan, dan lain sebagainya. Tapi ketika dicicipi, waduh, kurang jos rasanya, kurang nendang. Jadi ada aspek yang tidak dikehendaki. Itulah kehidupan yang senantiasa mengisi ruang harapan kita. Ada yang dikehendaki, yang kemudian tiba-tiba tidak dikehendaki. Semuanya bisa menyatu dalam satu situasi, satu keadaan, satu peristiwa yang sedang terjadi atas hidup kita. Mas, soal yang tidak dikehendaki tentu saja itu yang kita berharap jauh dari kehidupan kita. Tetapi ternyata justru yang sering terjadi adalah hal-hal yang tidak kita kehendaki. Kalau yang kita kehendaki semua terjadi, tentu kita semua merasa bahagia, senang, gembira, ketawa, hahaha, dan lain sebagainya. Maka teks yang kita renungkan menjadi menarik. Soal yang tidak dikehendaki, yang berarti itulah yang dikehendaki Tuhan. Artinya apa? Jika kita membaca teks yang kita renungkan, soal perumpamaan tentang domba yang hilang, Tuhan berkehendak semua umatnya, tidak ada yang hilang. Atau dalam bahasa yang lain, ia tidak berkehendak ada umatnya yang hilang. Ini menarik. Ini bukan persoalan permainan kata-kata, tetapi ada rasa, ada kekuatan, ada cinta kasih, ada perhatian, ada pengorbanan, ada janji
dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang mau percaya. Maka inilah yang menjadi pesan bagi kita semua. Yang pertama, kita lihat dalam aspek tidak menghendaki. Yang pertama kita perhatikan di ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Menarik. Sepertinya yang berharga adalah satu domba dibandingkan 99. Yang seperti ditinggalkan. Tetapi inilah cara Tuhan yang menunjukkan satu domba berarti pribadi kita, satu persatu kehidupan kita. Ya kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, rumah tangga kita. Semuanya berharga di mata Tuhan. Maka yang berharga itulah yang Tuhan hadir senantiasa mencari kita, menyatakan kasih-Nya pada kehidupan kita, dan Ia senantiasa juga hadir di dalam kehidupan kita. Yang berharga itulah yang sungguhnya menjadi penentu bahwa kita adalah umat milik-Nya, umat pilihan-Nya. Maka kita harus merasa itu, bahwa kita senantiasa dicari, bahwa kita sangat berharga di matanya, bahwa kita sangat dikasihinya. Untuk itu, mari kita juga selaras dengan apa yang Ia kehendaki. Sehingga apa? Sehingga ketika Ia mencari kita, kita benar-benar menyediakan diri untuk terbuka, bertobat, dan mengikut dari setiap kehendak dan kebenaran firman-Nya. Karena yang satu itu berharga di matanya. Pesan yang kedua dalam tema tidak menghendaki. Mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya. Tuhan ternyata beda dengan manusia. Kalau manusia mengatakan, kelangan endok siji ora apa-apa. Kelangan endok siji ora apa-apa. Oh, bagi Tuhan tidak. Justru Ia menyambut dan merayakan. Dan jika itu kita kembali kepada Tuhan. Kegembiraan berarti kasih yang besar, perhatian yang besar, dan anugerah yang besar yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka tidak ada rancangan apapun dalam diri Tuhan untuk mencelakai, untuk membiarkan, untuk kemudian menjatuhkan dan meninggalkan kita. Oh tidak. Tetapi justru rancangan damai sejahtera yang memberkati, yang menolong. Maka bersyukurlah kita yang terus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ada kegembiraan surgawi, artinya kuasa, kasih, rahmat itu hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu, sambutlah kegembiraan surgawi dengan kegembiraan melalui apa? Panggilan hidup kita untuk percaya. Dan sebagai penutup dalam tema tidak menghendaki. Tuhan memang tidak menghendaki kita celaka dan tidak selamat. Karena kita berharga. Kegembiraan surgawi adalah anugerah yang dari Tuhan. Untuk itu terus rayakan kehidupan ini dengan percaya. Biarlah kita berkehendak seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan lakukan kehendak kita dari yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita perhatikan secara khusus di ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan tidak mau kita jauh darinya. Mari kita mau mendekat supaya kita tidak hilang. Tapi menemukan dan merasakan kehendak Tuhan yang memberkati, yang menolong, yang hadir di tengah-tengah dan bersama dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami terima. Mampukan kami Tuhan. Senantiasa percaya dan mencari-Mu Tuhan. Mencari kehendak-Mu yang menyelamatkan kami. Karena Engkau tidak menghendaki kami hilang Tuhan. Karena kami berharga. Dan keberhargaan itu ditunjukkan dengan cara-Mu yang terus hadir. Memberkati, menolong kami. Untuk itu mampukan kami teguh.
untuk setia pada kehendak kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan. Karena penyertaan dan kasih-Mu itu terjadi atas kami, maka kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan hamba-Mu, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sahrun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistanto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Ibu Purwo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa dan berkat-Mu hadir, memelihara, menyehatkan, menguatkan, memampukan, dan mukjizat-Mu berkarya atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Berkatilah seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran yang dari-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan berkat-Mu hadir. Berkati juga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga kami, berkati setiap kehidupan anak cucu kami Tuhan. Pulihkan kami, melalui damai sejahtera-Mu dan berkat serta mukjizat-Mu. Dan kami yakin Tuhan, keselamatan-Mu hadir atas setiap kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan anak cucu kami Tuhan, kini dan sepanjang masa. Berkati juga gereja-Mu GKJ Sari Mulyo secara khusus Tuhan. Hanya berkat anugerah dan kuasa-Mu yang terus menyertai, dan kehadiran-Mu lah yang menyelamatkan kami semuanya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dalam damai, berkat, sukacita dan keselamatan yang dari-Mu. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.